Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi di hari yang baru ini. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja, amin. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita siapkan diri kita untuk bersama Tuhan. Tentu Tuhan sudah menyiapkan segala yang kita butuhkan hari ini. Dan karena itu mari kita memulai hari ini bersama Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Kau juga memberikan kami hari ini. Kami percaya berkat-Mu melimpah dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami di hari ini. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami dan membuka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, kita siapkan di dalam Yosua pasal 23 pada ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Saudara, Yosua merupakan angkatan pertama yang diam di tanah Kanaan, dan pada saat itu bangsa Israel setia kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan oleh generasi Yosua? Saudara, para orang tua tidak henti-hentinya mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan dan mengingatkan mereka tentang perbuatan-perbuatan ajaib dan dahsyat yang Tuhan nyatakan atas bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Mereka diajarkan berulang-ulang tentang firman Tuhan, sehingga anak-anak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Jadi generasi Yosua ini, mereka mendapatkan pengajaran mengenai firman Tuhan dari orang tua mereka, yang mengajarkan itu secara berulang-ulang. Sekali lagi secara berulang-ulang. Sehingga anak-anak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Bahkan di usia yang sudah tua, Yosua kembali mengingatkan bangsanya untuk senantiasa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau saudara lihat di Yosua pasal 23 pada ayat 8, dikatakan begini pada ayat yang ke-8. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Di ayat 11, dikatakan di ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Saudara, setelah Yosua mati, ketaatan mereka tidak bertahan lama. Bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Anak-anak mereka atau anak cucu mereka, jadi angkatan cucu-cucu Yosua mulai menyimpang dari hukum Tuhan. Mereka tidak lagi hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan banyak hal yang menyakiti hati Tuhan, terutama yaitu perzinahan. Ada tertulis, saudara, di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua ayat 10, 11 dan 12.
dikatakan begini, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah mengapa generasi Yosua dan anak-anak mereka hidup berkenan kepada Tuhan, namun pada generasi berikutnya, yaitu angkatan cucu-cucu Yosua, mulai hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, bahkan menyembah Baal. Saudara, ini merupakan sebuah kelalaian. Dan karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita ajarkan anak cucu kita untuk takut akan Tuhan. Dan dikatakan tadi di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, 11 dan 12. Ini yang menyakiti hati Tuhan. Yaitu apa? Sujud menyembah kepada Allah lain. Ya. Sujud menyembah kepada Allah lain. Dan ini yang dimaksud dengan apa? Perzinahan rohani. Jadi saudaraku yang kekasih, ya, angkatan cucu-cucu Yosua menyimpan dari hukum Tuhan. Mereka tidak lagi hidup seturut kehendak Tuhan dan melakukan perzinahan rohani. Dengan apa? Menyembah Allah lain, ya, dan beribadah kepada Allah lain, saudara. Ini yang menyakiti hati Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita jaga seluruh kehidupan kita, ya, supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau kita menyakiti hati Tuhan, bagaimana mungkin kita mengharapkan berkat-Nya? Alkitab bilang begini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Itu sebabnya saudara, mungkin saudara tidak menyembah Allah lain, ya, kecuali Allah di dalam nama Yesus. Tetapi saudara masih bersahabat dengan dunia. Saudara tidak menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Maka saudara menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau, ya, kita melekat kepadanya seperti yang dikatakan di ayat 8 tadi. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Mari kita terus berpaut kepada Tuhan, sebab di luar Yesus kita tidak dapat melakukan apa-apa. Sebaliknya, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam yang Engkau sudah sertai kami dan Engkau berikan kami hari ini. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, dan firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak menyakiti hati-Mu dengan menyembah Allah lain atau menjadikan yang lain berhala dalam hidup kami. Kami tidak mau bersahabat dengan dunia. Kami harus bersahabat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sahabat yang setia, yang mengerti segala bahasa, yang mengerti segala pergumulan, persoalan, masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Hamba terus berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network dan juga seluruh sahabat Galilea yang setia mengikuti firman Tuhan setiap hari. Tuhan berkati, apa yang mereka lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Dan hamba berdoa seluruh sahabat Galilea
dimanapun mereka berada, baik di Amerika, di Eropa, di Asia Tenggara, di Australia, dimanapun, di Timur Leste, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan, hamba doa supaya Tuhan memberkati mereka semua. Tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan yang sakit, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mereka kerjakan hari ini Tuhan buat berhasil. Mereka dapat promosi dari Tuhan, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Berkati rumah tangga mereka semua, berkati finansial, berkati pekerjaan, usaha, dan anak-anak yang lagi studi diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada